Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, dan menyucikan motivasi kita dalam kita mengiring Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan melalui program Bible Embed ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama yuk kita renungkan firman Tuhan untuk mendidik, melatih, dan mendewasakan kita. Dan kita tetap kuat menghadapi apapun karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali, reshare kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh diberkati. Haleluya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami ada di hari ketiga di bulan yang ke-6 ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, semua berdasarkan apa yang Dia janjikan. Sehingga ketika ada dalam keadaan, sudah dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel, umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan janjikan kepada Abraham ini mengalami sesuatu kesusahan, maka yang diingat Tuhan berdasarkan janjinya kepada Abraham. Itu sebabnya penting sekali orang tua yang takut akan Tuhan, hidup seorang tua atau suami-suami, istri-istri yang hidupnya takut akan Tuhan, maka Tuhan mengingat perjanjiannya dengan orang tua yang takut akan Tuhan dan memberkati anak-anak. Itu sebabnya kita perlu sekali orang tua ini, saudaraku, untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang gimana pendeta? Seneng-seneng dong? Enggak, kamu juga kelak akan memiliki anak, kamu juga akan memiliki keturunan. Hiduplah takut akan Tuhan, maka keturunanmu menjadi keturunan yang hidup dalam perjanjian, saudara. Ya, karena setiap tindakan yang Tuhan kerjakan semua berdasarkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya akan dikerjakan dalam kehidupanmu, kehidupan keturunan-keturunanmu, kehidupan keturunan dari keturunan-keturunanmu. Itu akan diperlakukan seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Makanya jelas Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, namun aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Ya, ini janji Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan gitu loh saudara. Jadi hidup takut akan Tuhan hari ini tidak sia-sia, itu akan berdampak kepada keturunanmu. Bukan hanya buat dirimu saudaraku, tapi juga buat keturunan-keturunanmu. Itu kan dahsyat saudara. Ya, Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan orang-orang yang dijanjikan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan gak perlu diingetin, Tuhan ingat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti ingat janjinya kepada saya. Tuhan pasti ingat janjinya kepada saudara dan saya. Pasti dia ingat. Itu sebabnya yang perlu kita ingat adalah berpegang kepada janji Tuhan. Gitu, dia nggak mungkin lupa, saudara. Dia nggak mungkin lupa. Kan firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan, perintahkan. Setiap janjinya Tuhan akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagian kita yang pertama, saudara mesti ingat, tetap hidup berpegang pada janji. Sekalipun yang saudara dan saya lihat terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tapi pegangnya pada janji gitu loh saudara. Jadi ketika kita berpegang pada janji, kita akan hidup dalam pengharapan. Oh iya ya, saya belum melihat apa yang Tuhan janjikan saat ini terjadi. Tapi saya berharap bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Nah, orang yang menyatakan diri seperti itu, dia akan pegang berpengharapan. Nah, pengharapan itulah yang memampukan saudara dan saya kuat menghadapi segala keadaan, menghadapi segala situasi yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Kita kuat karena kita berpengharapan jauh ke depan, saudara. Berpengharapan. Makanya yang pertama kita mesti ingat, tetap pegang janji Tuhan. Jangan hidup berdasarkan yang kau lihat. Kita orang percaya hidup berdasarkan janji.
dengan Tuhan. Amin. Ketika Salomo melakukan kejahatan, Tuhan ingat Daud loh saudara. Tuhan ingat perjanjiannya dengan Daud. Makanya Salomo diluputkan dari yang jahat. Karena Tuhan memperhitungkan Daud, orang tuanya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya berdasarkan perjanjian Dia dengan kita. Kan kita punya Allah yang berdasarkan janji gitu. Ya, jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Orang tidak akan pernah takut menghadapi apapun ketika dia memegang janji Tuhan. Karena ketika dia memegang janji Tuhan, dia hidup dalam pengharapan. Dan orang yang hidup dalam pengharapan akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Amin. Saya ajak setiap kita umat Tuhan yang malam hari ini mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed ini. Ayo sama-sama yuk kita hidup benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena yang Tuhan kerjakan, tindakan Tuhan, tindakannya berdasarkan apa yang Dia janjikan kepada saudara dan saya. Kita pegang janji Tuhan, ya. Kita pegang, kita imani. Kita hidup. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih karunia, karena anugerah, karena pertolongan Tuhan. Itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami sudah dikuatkan, diteguhkan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami tetap terus pegang janji Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan kami melangkah. Lalu sebentar kami juga akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong, Tuhan memelihara kami dengan cinta kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik buat sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.